Aku menikah dengan bos mafia bisu selama 3 tahun. Tapi dia tetap tidak mau melakukan itu denganku. Berdiri di pintu, aku melihat gaun Renda yang dikenakan. Lalu melihat punggungnya pergi tanpa ragu sedikit pun. Aku tidak bisa menerimanya lagi. Jadi aku memutuskan memberinya kebebasan. Keesokan paginya saat aku sedang menyiapkan surat cerai. Tiba-tiba, aku mendengar suaranya bergema di telingaku. Kenapa istriku tercinta belum ganti piyama ya? Tidak bisa, aku mulai bereaksi lagi. Aku terkejut dan buru-buru menatap orang di depanku, yang duduk dengan serius di meja makan. Telinga Koyen perlahan memerah. Suara tergesa-gesa di kepala kembali bergema. Sepertinya istriku sedang memandangku. Sangat suka banget, meow meow meow. Dia sedang jatuh cinta banget. Aku ingin mencium dia. Aku juga ingin melakukan ini dan itu dengan dia. Ingin menyentuh istri terlalu huhuhu. Tapi aku tidak pantas untuk dia. Mati aku nggak tahan lagi. Segera setelah itu aku mendengar suara kunci celana dibuka. Aku kaget sampai hampir bertemu nenek kakek. What the fuck man? Suasana tiba-tiba menjadi aneh. Nona Yenbah bergetar pada. Bapau kecil disumpit jatuh ke tanah. Dia tiba-tiba berdiri. Dia sudah selesai makan dan kembali ke kamar. Dia menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengan saya lalu. Tergesa-gesa menarik ujung bajunya dan berlari ke kamar. Saya melihat piring bakpao yang masih utuh di meja seberang. Mulai meragukan bahwa suara tadi hanyalah halusinasi. Koyen Bah meskipun bisu, tapi mulutnya tetap bergerak normal. Biasanya sarapan, dia pasti makan bak 48. Kali ini bahkan belum sempat makan. Tepat saat celana dikunci, malah terbuka. Benar-benar hanya halusinasi. Sao istri belum ganti piyama tidur. Suara tadi kembali muncul di kepala saya. Aku menundukkan kepala melihat gaun tidur Renda di tubuhku. Semalam, setelah harga diri ini terluka parah, aku tidur di tempat tidurnya. Pagi ini berniat mengganti pakaian dan keluar sarapan. Tapi teringat tatapan acuh tak acuhnya semalam. Aku jadi malas. Bagaimanapun juga dia tidak tertarik dengan apa yang aku pakai. Jadi aku duduk di meja makan. Sedang berniat mengambil surat perjanjian cerai yang asisten susun semalaman. Tiba-tiba mendengar suara aneh itu. Memikirkan asal suara aneh itu. Aku diam. Kalau di hatinya ada aku, kenapa harus bersikap dua muka seperti itu? Aku tiba-tiba terkejut, mengingat kata-kata terakhir dari hatinya. Sebelum kancing celana terlepas. Tapi aku tidak pantas untuk dia. Apakah selama 3 tahun ini dia selalu merasa minder? 3 tahun lalu di sebuah pesta, aku hanya kebetulan membantu Cheyenbah yang sedang mendapat kesulitan. Malam itu ayahnya berpakaian rapi untuk Cheyenbah. Lalu secara langsung mengantarnya ke rumahku. Pada saat itu aku merasa seperti seorang ratu. Meskipun begitu keluarga Lem kami. Sejak zaman kakek saya tidak pernah ada orang yang miskin. Saya hanya membantu dengan mudah. Namun orang luar malah salah paham. Melihat Nona Yen yang berkulit putih dan tampan. Butir air di bulu matanya masih berkilau. Saya menahan kata-kata penolakan. Saya memutuskan untuk mengikuti aliran alami. Saya sendiri sangat mudah tergoda. Orang seperti dia sungguh jarang ditemukan di kalangan kami. Meskipun bisu, dia lebih baik daripada banyak anak orang kaya lainnya. Saya pikir saya sudah dibutakan oleh kecantikannya. Ketika ayah mencoba menyarankan pernikahan politik, mengingat pipi merah merona Nian Bai, saya pun mengangguk setuju. Nona Yenbah tidak berhak berbicara. Bahkan belum pulang ke rumah. Sudah menjadi suami saya yang menumpang di rumah keluarga Lem. Di luar ramai membicarakan pernikahan tukar pintu ini. Tapi saya tidak peduli. Hanya diam saja. Bukan Kasim juga. Siapa sangka pria menumpang ini juga punya pendirian sendiri. Hari itu juga dia mengunci celananya dengan rantai. Baiklah. Saya juga bukan tipe orang yang memaksa orang lain. Dia juga tidak ingin menjadi menantu. Saya juga belum pernah menyapanya dengan baik. Selalu menganggap dia seperti barang. Saya juga merasa agak bersalah.
Tapi bagaimanapun juga sudah menikah. Perlahan-lahan membangun perasaan juga tidak apa-apa. Tapi aku tidak menyangka ini akan berlangsung sampai 3 tahun. Tidak boleh tidur bersama, tidak boleh cium, tidak boleh sentuh, tidak boleh pegang tangan. Bahkan tidur di ranjang yang sama pun tidak boleh. Aku sudah mencoba memaksa, tapi begitu aku menyentuhnya, matanya sudah merah. Membuatku tidak bisa maju juga tidak bisa mundur. Sungguh menyebalkan, daya tarikku sebegitu rendahkah? Saya baru saja hendak duduk dan bertanya padanya. Tiba-tiba dia cepat menutup mata, membalikkan wajah dengan ekspresi pasrah. Seolah orang yang duduk di atasnya adalah sesuatu yang kotor. Waktu itu saya sangat terluka. Selama 2 bulan tidak berbicara dengannya. Mungkin merasa bersalah pada saya. Nyonya Yenbah untuk pertama kalinya dengan sengaja menggenggam tanganku. Tarik aku ke meja makan. Dia menyuapiku makan. Dia tidak mengerti wanita seperti kami sama sekali. Aku berikan sedikit manis, langsung ingin mendekat. Karena itu, malam itu aku pakai piyama yang dibeli sahabatku. Dengar-dengar pria akan gila jika melihatnya. Wanita melihatnya akan haid. Dia bilang masih ringan saja. Bosan melihat tali-tali di tangan. Aku menutup mata dan sementara menyebutnya sebagai gaun tidur Renda. Memanfaatkan saat Yenbah mandi. Aku menyelinap ke kamarnya dan berbaring di tempat tidur. Aroma darinya menyelimuti aku. Berbagai gambar muncul di kepala. Tapi hanya muncul saja, karena saat dia membuka pintu. Begitu melihat saya, dia langsung menutup pintu, menyendiri saya di dalam kamar. Mungkin di malam hari, perasaan mudah terpengaruh. Meskipun sekuat ini, saya juga merasa kesepian. Saya menelepon asisten, meminta dia segera menyiapkan dokumen perceraian untuk dikirim. Tapi sekarang, saya bersandar sambil melihat dokumen perceraian di tangan. Membuka lemari, menyimpan, menutup lemari. Gerakan yang rapi dan tegas. Perasaan yang sangat baik. Saya sudah lama menginginkan Yenbah. Apakah saya ingin bercerai? Ayah saya bercerai. Saya juga tidak bercerai. Saya awalnya mengira dia tidak menyukai saya. Jadi saya ingin membebaskannya. Saya mengangkat dada dengan puas melihat pintu yang tertutup rapat. Senyuman kecil tersungging. Rasa rendah diri adalah hadiah terbaik dari pria. Sepertinya aku telah mendapatkan harta karun. Pintu tidak terkunci. Memangnya Yenbah sudah ganti baju. Mataku jatuh ke celana robek di kursi. Baru saja aku mau mengambil dan memeriksa dengan saksama. Maka, sepasang tangan halus yang putih telah lebih cepat. Aku menarik celana itu dan menyembunyikannya di belakang punggungku. Guyen dengan ekspresi cemas. Kebingungan menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengan saya. Ada apa denganmu? Sikap yang biasa terasa jauh. Tapi, suara hatinya di dalam pikiranku seperti kembang api yang meledak. Langit dipenuhi. Istri tercinta datang mencariku. Sangat senang. Kenapa istri tercinta menatap celanaku seperti itu? Apakah dia sudah mengetahui pikiran gelapku? Kenapa tidak boleh istri tercinta yang suci dan tak tersentuh? Kenapa istri tercinta diam saja? Apakah dia marah karena aku tidak sarapan pagi ini bersamanya? Atau marah karena aku tidak menggenggam tangannya pagi ini? Apakah memang karena dia melihat sesuatu di toilet saya? Sudah berantakan. Sesuatu. Apa itu? Saya mengernyitkan dahi. Mata saya secara naluriah mengarah ke toilet di kamar tidur. Suara hati terdiam selama 3 detik. Lalu kembali terdengar jeritan yang menyakitkan. Kenapa sayangku melihat ke arah toilet? Dia benar-benar menyadari bahwa aku mengambil barangnya. Hancur sudah. Benar-benar hancur. Benar-benar hancur. Hancur sudah. Benar-benar hancur. Kepalaku pusing. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Suara hati di dalam kepala semakin kecil. Istri tercinta tidak berkata apa-apa. Pasti belum menyadari. Harus cari alasan agar istri tercinta keluar dari sini. Aku harus segera menyelesaikan semuanya. Barang milik istri tercinta di kamar mandi. Baru saja, semuanya karena kemarin aku tidak bisa menahan diri. Air liur tersangkut di tenggorokan.
hingga wajahku memerah. Tangan besar menaruh lembut di punggungku dan mengelus. Tangan lainnya membawa gelas air ke bibirku. Aku mengikuti arahan tangannya, minum beberapa tegukan kecil, baru bisa menahan rasa takjub di dalam hati. Sayang, kamu sudah merasa lebih baik? Nyonya Yenbah meletakkan gelas air, lalu melanjutkan menggunakan bahasa isyarat. Aku mengangguk sambil melirik kamar mandi di kamar tidur. Wajahku kembali memerah. Aku buru-buru menggenggam tangannya dan berbohong. Aku belum sarapan, ayo makan sedikit lagi bersamaku. 4 Yenbah yang patuh membiarkan saya membawanya pergi. Di dalam kepalaku dipenuhi dengan sorakan kegembiraan. 5 sampai akhirnya duduk di meja makan. Detak jantungku yang berdebar-debar perlahan-lahan mulai stabil. 6 Yenbah menunduk makan bakpao kecil. Seperti biasa, dia memakan sepotong lalu menyuapkan untukku sepotong. Angkat kepala, Nona Yenbah segera menarik sumpitnya. Menghindari tatapanku, ingin mengenakan pakaian untuk istri tercinta. Tapi takut tidak tahan lagi. Saya bukan orang yang merusak keluarga. Tiba-tiba saya merasa dingin di punggung. Saya segera berdiri, masukkan sisa setengah kue udang ke dalam mulutnya. Kamu sedikit dingin, pakailah baju lagi. Sambil berbalik badan, suara hati bangga dari C. Yenbah kembali terdengar di belakangku. Sayang, kalau sudah pakai baju lagi, kita tidak akan merobek celana lagi. Tetap bisa menjaga celananya. Siapa bilang aku adalah perusak rumah tangga istri tercinta? Ternyata dia juga sudah sangat bisa menyesuaikan diri. Dengan statusnya sebagai menantu, aku benar-benar kehabisan kata-kata. Orang yang bisa menyesuaikan diri dengan status menantu itu dia. Orang yang dalam hatinya bilang suka padaku juga dia. Tapi orang yang tidak mau dekat denganku masih dia. Beruntung saya murah hati, tidak mempermasalahkan aktor berkepala banyak ini. Malam itu saya kembali menyelinap ke kamar Bu Yanbai. Saya sudah merasakan getaran hati. Daging lezat yang sudah di mulut tidak mungkin terbang pergi. Suara air di toilet perlahan mengecil. Selimut tidak bisa menutupi. Detak jantung saya seperti suara genderang perang. Jangan lihat saya biasa-biasa saja berpikir ini itu. Sebenarnya ini juga adalah pertama kali saya berlatih. Tidak sempat berpikir banyak. Dengan suara ketukan, pintu toilet terbuka. Melalui kabut uap yang tebal, Nona Yenbah membungkus diri dengan handuk keluar. Nona Yenbah adalah menantu saya. Tentu saja tidak perlu pergi bekerja. Saat saya pergi mengelola perusahaan, dia juga jarang keluar. Dia di rumah merawat kulit hingga putih halus. Melihatnya membuat telinga saya panas. Dia mendekat. Baru saya sadar ada benjolan di selimut. Saya membuka mata sedikit, menempelkan mata pada dada kekar dia. Berusaha mengatur orang. Kenapa istri tercinta ada di ranjangku? Cepat lari Detik berikutnya dia menutupi dadanya dan berlari. Tapi saat meletakkan tangan di pegangan pintu, baru menyadari pintunya sudah terkunci rapat. Membuka itu sangat aneh. Saya sudah mengunci pintu. Nona Yenbah, kita adalah suami istri yang sah. Kenapa tidak bisa tidur bersama? Nona Yenbah berbalik, mengambil kemeja di sofa, mengancing sampai leher. Aku mengerucutkan bibir memandangnya. Kamu kuno. Nona Yenbah gugup melepaskan tangan. Menunduk berdiri di samping. Tapi suara hatinya justru menjawab mewakili dirinya. Aku tidak layak untuk istri tercinta. Biasanya bisa bertemu istri tercinta sudah sangat bahagia. Aku tidak berani berharap lebih. Istri tercinta hanya menyukai wajahku saja. Jika terjadi sesuatu, nanti dia akan bertemu orang yang benar-benar dia cintai. Dia akan membenciku nanti. Rambut yang belum kering jatuh menutupi dahi, menyembunyikan emosi di matanya. Saya berusaha menahan sakit kepala yang seperti dipukul. Melompat dari tempat tidur dan meraih kerah baju Yen. Dia sama sekali tidak bersiap. Begitu saja saya melemparkannya ke tempat tidur. Ngapain bicara dengan orang bisu yang minder ini? Saya memegang dagunya dan membungkuk untuk mencium bibirnya. Nona Yenbah belum sempat bereaksi. Bibirnya terbuka memberi saya kesempatan.
Tangan saya baru menyentuh pinggangnya sudah didorong olehnya. Nona Yenbah wajahnya memerah. Kedua tangan memegang celana erat. Wajahnya seperti gadis baik-baik yang dipaksa. Di bawah cahaya redup, dia meringkuk di sudut tempat tidur. Tatapan yang penuh dengan penolakan. Pasti dia benar-benar bingung, hingga lupa menggunakan bahasa isyarat denganku. Aku sedikit menyesal. Sebelumnya sudah saling bergandeng tangan. Perlahan-lahan membangun perasaan. Berciuman lalu keranjang. Bukankah itu hanya masalah waktu? Saat aku menyentuh bibirnya, aku merasa seperti kehilangan akal. Hanya ingin meraih domba kecil ini yang pemalu. Mengapa istri tercinta tidak berkata apa-apa lagi? Apakah dia marah karena aku tidak membiarkan dia mencium? Bibir istri tercinta lembut dan harum. Ingin mencium lagi, tapi aku merasa tidak pantas. Aku lagi-lagi begitu. Mendengar kata-kata rendah diriku, mata aku berkedip-kedip. Aku berusaha menahan. Sebentar lagi aku akan mengungkapkan semuanya. Perlahan-lahan menggeser tubuh ke sampingnya. Mencoba menggenggam tangannya untuk menghibur. Tidak boleh terburu-buru. Aku harus mencari tahu penyebab Yenbah merasa tidak percaya diri. Mataku tanpa sadar jatuh ke bibirnya, yang bengkak merah karena ciumanku. Aku menelan ludah lalu berbaring di samping Yenbah. Memandangnya penuh harap. Aku tidak akan menyakitimu. Bolehkah aku cium lagi? Aku mohon padamu. Aku menelan ludah sambil berbaring di samping Yenbah. Menantikan untuk melihat ke arahmu. Orang yang mengalami kebahagiaan akan merasa segar secara mental. Kemarin bukan hanya sekali cium. Duduk di depan meja makan. Sedang disuapi oleh Bu Yen. Saya langsung tertawa. Istriku sepertinya sangat senang. Apakah karena tadi malam dicium Sao? Atau karena sarapan pagi ini enak? Istriku tersenyum sangat cantik. Sepotong siomay di mulutku hampir saja saya keluarkan. Bukankah saya hanya tertawa saja? Tidak hanya merasa rendah diri, tapi juga sedikit aneh agar kamu bisa makan sendiri. Melihat piring siomaynya hampir dingin. Saya mengambil sumpit, ingin dia makan sendiri. Kenapa istri tidak mau dia suapi lagi? Apa karena dia tidak enak menyuapi? Kenapa? Apa kamu sudah bosan denganku? Kenapa meow-meow huhuhu? Saya sudah tahu, saya tidak dicintai istri. Hanya dengan berciuman saja sudah bosan. Jadi nanti bisa mendapatkan tubuhmu. Bukankah itu akan langsung bercerai di tempat? Huhuhuhuhuhu. Di telinga saya berdengung. Meski begitu, Yenbah tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. Tangannya yang mengambil pangsit tidak pernah bergetar. Sangat pandai berakting. Membawa dia ke dunia hiburan pasti bisa jadi bintang besar. Jangan terus menangis seperti ini. Seluruh rumah akan tenggelam dalam air matamu. Benar-benar merusak keluarga. Saya cepat-cepat mengambil satu pangsit. Memberikannya ke mulutnya. Menutup mulutnya. Juga menghentikan suara hatinya yang kacau. Saya berkata lembut, bukan karena aku tidak mau kamu suapi. Tapi sui chow di piringmu sudah dingin. Jadi tidak enak. Nona Yen dengan patuh membuka mulutnya dan mengunyah. Lesung pipit muncul dan menghilang di sudut bibirnya. Mengungkapkan kebahagiaan tersembunyi dari bola ketan ini. Mendengar ini, istrinya khawatir kamu lapar. Di dalam hati istrinya ada kamu. Cium istrinya sekali, maka dia akan suapi sui chow. Jadi malam ini bolehkah saya membiarkan istri meraba perut saya? Belakangan ini saya sudah cukup rajin berlatih. Meraba perut. Saya berusaha menahan kaki saya yang ingin melompat. Menyodorkan beberapa pangsit ke mulut Yenbah. Siapa bilang pria bisu ini membosankan? Dia sangat menarik. Dua kata, perut, terus berputar di kepala saya sepanjang hari. Dokumen perusahaan belum selesai diproses. Dibawa oleh asisten ke rumah. Dulu, setelah sarapan dengan Yenbah, aku langsung pergi bekerja. Siapa sangka pria aneh ini pura-pura serius. Sebenarnya ingin tinggal bersamaku lebih lama. Makanya makan langsung. Tuti 4 tahun 8. Ujung bibirku tanpa sadar tersenyum. Mataku menatap pena di tangan. Cepat tanda tangan, cepat. Aku ingin meraba perut. Nona Yenbah tidak masuk ruang kerja.
melainkan duduk di sofa, tidak jauh dari situ, berpura-pura membaca buku. Hari ini istri lagi bekerja di rumah. Sungguh bahagia memiliki istri di samping. Ingin mendekat sedikit lagi ke istri. Apakah sebaiknya bertanya pada istri mau makan buah tidak? Tapi istri sedang bekerja keras. Tidak tahu apakah akan mengganggu istri atau tidak. Saya sedikit mengangkat alis dan diam-diam melirik dia. Jari tangan dia. Yenbah memeluk buku yang hampir selesai. Dia ingin menggunakan bahasa isyarat. Tapi takut menggangguku, benar-benar pengecut. Aku menghela napas dan pura-pura meregangkan badan. Berpura-pura lelah setelah bekerja. Sayang, bolehkah kamu mengupas buah untukku? Aku ingin makan anggur. Mata pria pengecut itu langsung bersinar terang. Tetapi gerakannya sama sekali tidak terburu-buru. Dia perlahan meletakkan buku lalu mengangguk padaku. Kamu dan istrimu benar-benar sehati sejiwa. Sebentar lagi mungkin bisa lebih dekat dengan istri. Hehehe, istriku tersayang yang lembut dan harum. Tak lama kemudian bayangannya menutupi meja kerja. Nyonya Yen dengan lembut meletakkan piring buah di atas meja. Perlahan menyentuh bahuku. Isyarat Hoa sudah saya siapkan. Wajahnya dingin, seolah-olah dia akan membawa saya ke Afrika untuk menambang batu bara. Saya sengaja menyentuh piring dengan tangan yang bertinta. Kotor sekali. Bu Yenbah hendak berbalik, tetapi berhenti. Saya menunjukkan ekspresi kesulitan. Mohon, tolong beri saya makan. Bu Yenbah berhenti sejenak. Lingkaran telinga perlahan memerah seperti biasa. Dia mengangguk dengan enggan. Istri bilang padanya untuk memberi buah bunga. Dia bisa tinggal bersama istri sedikit lagi. Istri sangat harum, ingin menempelkan wajah ke sana. Saya mengerutkan bibir ke arah piring buah bunga. Ingin makan anggur. Anggur-anggur itu diangkut dengan jalur udara. Pagi hari, setiap buahnya matang dan berkilauan. Menggabungkan dengan jari-jari tangan, merah karena ketegangan yang dirasakan. Tiba-tiba saya merasa ada yang aneh. Jelas dia sangat hati-hati, memegang sebutir anggur, perlahan-lahan membawanya ke dekat mulut saya. Saya membuka mulut untuk menangkapnya tepat saat dia akan melepaskannya. Saya dengan cepat menjulurkan lidah dan menjilatnya. Saya santai makan anggur. Nona Yenbah berdiri kaku seperti patung. Saya berusaha menahan tawa. Mulut terbuka lebar ingin makan anggur lagi. Belum sempat selesai berbicara, suara pintu kamar tidur sudah terdengar. Langit mulai gelap tia. Matahari akhirnya perlahan-lahan menghilang di balik awan. Rasa manis segar dari anggur menyebar di dalam mulut. Saya menjilat bibir. Masih ada sedikit rasa yang tertinggal. Mataku tanpa sadar menatap ke arah pintu yang tertutup rapat. Makanan penutup sebelum makan malam sudah dinikmati. Sekarang saatnya memulai hidangan utama. Tidak boleh. Nyonya Yenbah menarik keras gaun tidurnya dan melonjak. Kedua tangan disilangkan di depan dada. Wajah memerah. Rasa hangat masih tersisa di ujung jariku. Nyonya Yenbah seolah ingin merobek pintu kamar tidur. Aku marah. Jelas dia juga sangat menikmatinya. Aku tanpa sengaja melirik ke bawahmu. Nang Yenbah kaku semakin berusaha merusak pintu. Nang Yenbah, kamu sangat membenciku. Kenapa? Aku tidak tahu apakah karena gagal saat hampir mencapai tujuan. Atau karena selama bertahun-tahun, di dalam hatiku telah tumbuh perasaan lain terhadapnya. Selain nafsu, aku tiba-tiba merasa tak berdaya. Mengupas bawang harus satu lapis demi satu lapis. Saya tahu, tapi kulit bawang ini terlalu tebal. Bu Yenbah yang dekat dengan saya membuat saya merasa tidak nyaman. Kenapa? Suara pintu yang dibuka secara mendadak berhenti. Bu Yenbah menoleh ke belakang. Dengan gugup melihat saya yang perlahan mendekat ke arahnya. Kaki menyentuh lantai yang dingin. Otak saya mulai kembali sadar. Tahun ini, Ko Yenbah tidak selalu seperti itu, kan? Melihat saya bergetar karena kedinginan. Dia, sesuai kebiasaan, melangkah mendekat. Tapi dia berhenti di depan saya. Tangan yang sedang terulur kembali ditarik. Dia hanya menundukkan kepala. Diam-diam mengenakan sandal miliknya di kaki saya. Cinta Ko Yenbah sangat halus.
Begitu halus sampai hanya dalam sekejap. Dia sudah menarik kembali perasaan hati-hati yang baru saja terungkap. Menahan kekesalan dalam hati. Aku angkat kepalaku. Aku tidak memaksamu lagi. Kalau begitu kamu mau pakai baju itu dan tunjukkan padaku. Piyama yang teman dekat berikan kemarin tidak hanya ada untuk wanita, tapi juga ada untuk pria. Aku mengambil piyama dari dalam lemari dan memasukkannya ke tangan dia. Saya sedang membayangkan banyak hal ketika Yen Bah mengambil pakaian itu. Terdiam sejenak. Sama sekali tidak berniat untuk mengikuti keinginan saya. Kemarahan yang terpendam meledak dengan hebat. Mata saya mulai kabur. Yen Bah, apakah kamu mencintai saya? Saya menggenggam lengan bajunya erat-erat. Haus akan jawaban. Karena dia, aku secara khusus belajar bahasa isyarat. Selama 3 tahun aku belum pernah melihat dia memberi isyarat cinta. Keheningan sudah diprediksi sebelumnya. Dia menunduk menghindari tatapan mataku. Ruangan itu sunyi sampai menakutkan. Aku takut aku akan gila jika terus tinggal di sini. Takut aku akan mengucapkan kata-kata kasar kepada pria bisu itu. Rasa rendah diri ini. Aku ambil kunci dari dalam lemari. Gunakan tenaga untuk membuka pintu yang hampir roboh. Mobil melaju cepat di jalan yang sepi. Tengah malam angin dingin meniup amarah. Aku baru menyadari sesuatu yang tidak benar. Aku tidak minum alkohol. Kenapa aku sampai marah sampai gila? Karena sikap acuh tak acuh C. Yen Bah selama 3 tahun ini. Saya menginjak rem dengan keras. Suara ban mobil berdecit. Suara itu menggema di malam yang sunyi. Jantung saya berdegup kencang. Saya tiba-tiba menyadari. Saya tidak lagi mendengar suara hati Yen Bah. Mobil berputar balik. Setelah setengah jalan, saya masih belum pulang. Teman baik saya berhasil saya tangkap di bar. Sedang memejamkan mata minum alkohol. Tampaknya masih belum sepenuhnya terbangun. Kamu berdebat dengan suami kecil Kiu. Ya, bukankah dia bisu? Kamu bisa berdebat tentang ini. Ya, 1 gelas alkohol masuk perut. Teman dekatku mendekat dan mengedipkan mata padaku dengan penuh arti. Apa tidak cocok? Arak dingin mengalir ke tenggorokan. Tiba-tiba terasa sedikit pahit dan getir. Nin Chai Hoan Ekserah Cha. Celana dia juga tidak sampai parah-parah amat. Sepertinya dia mencintaiku tapi selalu menghindariku. Lidah semakin terasa pahit dan getir. Pahit sampai mata berair ingin menangis. Aku mengusap mataku. Tidak ingin malu di depan umum. Menangis karena pria bukan gaya saya. Semakin berusaha tidak memikirkan. Gambar itu semakin jelas di kepala. Segelas minuman keras langsung ditenggak. Wajah Nyonya Yen Bah semakin jelas. Nyonya Yen Bah memiliki 5 cincin yang sangat cantik. Kalau memakai wig, bilang saja dia seorang wanita cantik juga tidak salah. Pertama kali bertemu dia, aku benar-benar merasa nafsu membara. Asalkan dia duduk di depan, aku bisa makan 3 kali lipat nasi. Dengan pria tampan di depan, apapun yang aku lakukan terasa jauh lebih menyenangkan. Tapi kemudian aku mulai pulang lebih awal. Tanpa sadar, aku merindukan, mengingat hari-hari istimewa yang hanya milik kami berdua. Tapi aku merasa ada seseorang yang menungguku di rumah. Di tengah-tengah ribuan lampu, di luar sana juga ada 1 lampu yang dinyalakan karena aku. Aku sudah bilang, keluargaku sangat kaya. Bahkan jika kita kembali 100 tahun ke masa lalu, keluarga besar aku tetap bangsawan di antara bangsawan. Bisnis keluarga selalu menjadi prioritas utama. Setiap orang mewarisi, semua dirawat menurut pola yang telah ditentukan. Dari kecil hingga bisa memikul tanggung jawab. Generasi sebelumnya baru melepaskan, dengan tenang mundur dari posisi tinggi. Aku patuh menerima pengaturan mereka. Hanya kadang-kadang diam-diam berpikir, mungkin saat aku bisa memikul tanggung jawab, mereka akan punya waktu untuk bersamaku. Tapi saat aku dibawa ke tempat itu, mereka bilang setengah hidup mereka sudah terlalu lelah diatur sedemikian rupa. Mereka ingin menjalani hidup mereka sendiri. Lalu aku bagaimana? Aku dilahirkan untuk menjadi pewaris. Apakah aku pantas dianggap beban? Mengatakan bahwa mereka tidak mencintai aku.
Tapi mereka hanya melahirkan aku satu-satunya. Pada saat yang tepat mereka menyerahkan perusahaan kepada saya. Apapun yang saya inginkan ada. Mengatakan bahwa mereka mencintai saya. Jadi rumah itu kosong. Hari-hari libur hanya sendiri. Bagaimana bisa membuktikan cinta? Setelah dipaksa membawa Yinbah kembali, saya tidak berpikir dia akan menunjukkan kegembiraan apapun kepada saya. Hidup tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Lahir sudah bisu, hidup setengah mati, lalu diselamatkan oleh seorang wanita dan dijadikan suami. Meskipun aku tidak puas dengan keluarga, seberapapun aku harus mengakui Ko Yinbah benar-benar orang yang malang, dan orang malang ini juga mengerti keadaan, hingga membuat orang merasa sangat daulong. Hari pertama menyambut dia pulang, aku terjebak dalam pekerjaan di perusahaan. Malam itu pulang terlambat, sudah melewati waktu makan. Ko Yinbah Kong tahu sudah berapa lama duduk di depan meja makan. Terus menunggu di pintu, hingga bayangan aku muncul. Dia bangkit dan membawa piring makanan masuk ke dapur. Hanya beberapa menit kemudian, dia membawa piring makanan panas keluar. Di meja ada 2 porsi nasi. Dia sedang menunggu saya. Dia sedang menunggu saya untuk makan bersama. Dunia dia sangat kecil. Kecil sampai-sampai selain saya, dia bahkan tidak berkomunikasi dengan pembantu rumah tangga. Karena dia tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa sabar menunggu saya pulang kerja. Makan bersama saya, berjalan-jalan bersama saya di taman. Bahkan pada tahun baru Imlek pertama, di rumah yang biasanya dingin ini, dia menyalakan kembang api untuk saya lihat. Itu adalah sesuatu yang saya sudah minta kepada orang tua berkali-kali saat kecil, tapi tidak pernah terpenuhi. Nona Yinbah tidak suka berbicara dengan orang luar. Saya, bahkan sedikit autis saat berada di depan orang lain. Seseorang seperti itu jika dilempar ke dalam kerumunan tidak akan ada siapapun yang tahu. Namun dia menggunakan cara yang saya suka untuk menyenangkan saya. Jika cinta harus diungkapkan dengan kata-kata, lalu bagaimana orang bisu akan mengungkapkan cinta? Hanya bergantung pada cerita diri mereka sendiri. Tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Aku dengan berani masuk ke taman rahasia milik almarhum. Yinbah memaksa dia untuk mengatakan mencintaiku. Karena cerita diri itu, aku bersikeras menganggap dia seperti orang biasa. Karena pengakuan itu, setelah mendengar dia suka saya mulai merasa bingung dan panik. Meminta lebih banyak. Karena pengakuan itu, ketika tiba-tiba menghilang, saya hampir lupa. Yinbah tetaplah Yinbah yang tak bisa berkata-kata. Begitu cinta mulai mengambil jalan pintas, orang bahkan menjadi malas untuk mengenal lebih dalam tentang pasangan. Aku ingin pulang. Aku tiba-tiba meletakkan gelas anggur. Aku tiba-tiba sangat merindukan Nona Yinbah. Merindukan Nona Yinbah yang tidak pandai bicara tapi sering merah muka. Lalu berbalik melangkah keluar dari pintu belakang. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. Bau busuk yang menyengat masuk ke hidung. Saya mengernyit dan mundur beberapa langkah, menjauh dari pria yang mendekat. Nona Lem tidak ingat saya, kan? Pria itu mematikan rokoknya. Tatapannya menunjukkan rasa terkejut. Apakah kamu miskin sampai tidak bisa membeli cermin? Orang seperti kamu juga pantas untuk aku ingat, Sao. Melihat pria gemuk seperti kuda Nil di depan, aku semakin merasa jijik, malas berbicara omong kosong dengan dia. Begitu aku melangkah keluar, wajahnya tiba-tiba muncul dalam pikiranku seperti kilat. Trung Nam yang berusaha keluar. Pria jelek yang pernah mengintimidasi Yinbah. Sial, saya harus menamparnya 2 kali. Sekarang sudah larut malam masih keluar minum. Nona Yinbah tidak puas dengan Anda? Pria itu menyipitkan mata dan tersenyum nakal. Bagaimanapun juga, dia pernah. Tangan saya yang terangkat tiba-tiba terhenti di udara. Apa maksudmu? Ya, seperti arti harfiahnya. Dia mengangkat bahu dengan ekspresi bercanda yang semakin jelas. Suara yang menggoda. Apakah kamu ingin tahu rahasianya? Di rumah yang tenang, saya baru saja menutup pintu. Kaki yang muncul di sudut balkon tiba-tiba menarik diri.
Melihat bayangan diri saya yang terpantul di tangga, saya dengan santai bertanya, apakah kamu sudah cukup melihat? Yenbah, seseorang yang tinggi muncul di belakang tangga. Nona Yenbah perlahan berjalan ke depan saya. Entah sejak kapan sudah mengganti dengan piyama baru. Mata bulatnya yang besar penuh air menatap saya dengan tidak bersalah. Kami saling diam menatap. Nona Yenbah tidak bisa menahan diri lagi. Mulai menggunakan bahasa isyarat. Kenapa dia membawa kamu pulang? Entah kenapa di udara ada bau cuka yang asam. Aku mengendus pura-pura, seolah tidak melihat kesedihan di matanya. Hanya kebetulan bertemu. Dia bilang ingin menggantikanmu. Dia bilang ingin menikah denganmu. Lalu kamu bilang apa? Apa kamu suka dia? Tapi dia sangat suka bermain-main. Dia memelihara banyak wanita. Meskipun dia tidak membantu kariermu, tapi dia juga bukan orang baik. Khawatir ya? Saya berusaha menahan senyum melihat Yenbah. Berkali-kali menggunakan bahasa isyarat. Dengan wajah acuh tak acuh. Kamu setuju dengan dia ya? Melihat saya tidak bereaksi, Ko Yenbah akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Menarik lengan saya. Oh, iya, dia juga tidak bisa semuanya. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saya mengepalkan bibir dan menilai. Mata Ko Yenbah langsung menjadi suram. Tangan yang sedang tergesa-gesa berhenti di udara. Benar-benar bodoh. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Menarik kerah bajunya dan mencium bibirnya. Bodoh, bagaimana kamu bisa setuju dengan saya? Menggertakkan gigi melihat orang bodoh itu. Akhirnya mau mengeluarkan cakar kecilnya. Sambil marah dan juga kasihan. Dia terlihat seperti seekor kuda Nil. Aku gila kalau menikah dengan dia. Cium satu kali pasti harus pakai disinfektan. Nona Yenbah terkejut di tempat. Ekspresi bodoh yang menggemaskan membuatku tidak bisa menahan. Aku pun berdiri di jari kaki dan mencium diam-diam lagi 2 kali. Kalau kamu mau bicara, aku mendengar. Kalau tidak mau juga tidak apa-apa. Aku mencubit pipi dia dan serius berkata kepada Nona Yenbah. Kulit luarnya terlalu keras. Sangat keras hingga tidak bisa mengungkapkan cinta secara langsung dan jelas. Untuk menyatakan perasaan, aku melingkarkan tangan di lehernya. Menatap tajam ke mata jernih tanpa celah. Dengan lembut berkata, kalau mencintai aku, tolong berkedip ya. Boleh tidak? Yenbah secara naluriah ingin memalingkan wajah. Tapi hanya bisa memalingkan setengahnya. Dia kembali perlahan dan penuh keyakinan. 1, 2, 3. Bulu halus bergetar seperti kupu-kupu yang tersesat di pegunungan. Yang dengan penuh harap mencari tempat untuk hinggap. Saya dengan lembut menutup matanya. Biarkan taman dalam hati mekar dengan indah. Kupu-kupu di tanganku akhirnya telah menemukan tempat yang aman. Beristirahat di taman bunga saya. Saya berjinjit dan bertemu dengan dahi hangat dari Guo Yanbai yang berbisik. Cukup untuk hanya kami berdua mendengar. Aku sudah tahu, sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Tali baju di dalam piyama Guo Yanbai terlihat. Adalah baju perang yang saya berikan kepadanya. Karena takut merusak suasana. Laki-laki rakus ini harus menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Meskipun hari ini saya melakukan apapun atau berkata apapun, mungkin dia juga akan kembali menghibur. Dengan cara yang saya suka, dia tidak tega membiarkan saya sedih. Lebih tidak tega kehilangan saya. Saat saya marah dan tidak mendengar suara hati dia, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hati. Ya, apakah dia sedang diam-diam sedih? Ketika ditinggalkan di rumah sendirian, saya membuka mata lebar-lebar dan menyentuh dada Yenbah. Mengintip dari kerah bajunya. Tadi malam saya terus memeluk Yenbah dan mengoceh. Berusaha menahan diri sepanjang malam tidak berani melihat ke bawah. Saya tahu apa yang dia kenakan di dalam. Tetapi tidak boleh melanggar. Rasanya sangat tidak nyaman. Sepanjang malam rasanya seperti ada semut merayap di dalam hati. Gatalnya sampai-sampai saya terbangun secara tiba-tiba. Sebelum bel alarm berbunyi, beruntung sekali Yenbah tidur nyenyak. Saya baru berani menatap, dengan berani pada dirinya. Di pusar kenapa diikat dengan pita kupu-kupu seperti itu?
sedikit menyesal. Teman dekat mengirimkan tapi aku tidak melihat modelnya dengan seksama. Aku perlahan menarik kerah piyama sedikit lebih jauh. Menelan ludah aku membantu lebih dalam ke dalam hatimu. Menyipitkan mata melihat ke bawah. Bukan sesuatu yang diikat di atas itu. Tidak jelas, benar-benar menyebalkan. Berharap bisa merobek piyama ini. Nafsu membara. Aku baru saja mengulurkan tangan hendak menarik kerah piyama. Melihat sepasang mata mengantuk yang menatapku. Sayang, mengapa dia sudah sadar? Kemarin aku memeluknya. Aku bahkan berjanji tidak akan memaksanya. Aku bangkit seperti ikan mas yang menatap langit sebelum fajar. Berbohong tanpa berkedip. Aku harus pergi ke kantor. Hari ini ada pekerjaan penting. Aku memeluk hati yang berdebar keras. Saya berlari cepat keluar dari ruangan. Setelah pikiran saling terhubung. Gerakan kecil seperti bergandeng tangan. Berciuman sepertinya sudah menjadi hal biasa. Nona Yenbah juga berubah dengan jelas. Dari seseorang yang pendiam, sekarang dia juga kadang-kadang cemburu. Bahkan setelah saya tidur nyenyak, dia menempelkan saya ke dada dan mencium diam-diam. Jangan tanya saya bagaimana saya tahu. Saya sudah memasang kamera pengawas. Saya berjanji tidak menyentuh dia. Jadi selama hari-hari menahan lapar ini, saya diam-diam melihat suami saya mandi. Mungkin tidak terlalu berlebihan, kan? Hingga hari ini, saya sedang duduk di kantor, sambil mengurus dokumen sambil menonton kamera. Bu Yenbah tidak tahu sedang mencari apa di dalam rumah. Dia mengambil dari laci di samping meja makan, tanda tangan cerai yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kenapa dia meninggalkan barang ini di sini? Sampul dari Yenbah sangat sulit. Saya baru bisa membuka satu lapisan. Kalau dia tiba-tiba jadi ragu lagi, bagaimana? Aku buru-buru meletakkan dokumen dan segera pulang. Setibanya di rumah, tempat Yenbah biasanya menungguku di pintu kosong. Hatiku langsung turun. Ada firasat buruk. Di meja ada surat cerai. Tapi orangnya tidak terlihat di dalam kamar. Padahal aku hampir membalikkan seluruh rumah. Pinggangku tiba-tiba dipeluk oleh sebuah tangan. Jatuh ke dalam pelukan yang akrab. Aku baru saja berniat untuk berbicara, tapi merasakan hawa dingin di leherku. Tangan yang memeluk pinggangku semakin mengenjang. Seolah-olah jika melepaskanku, aku akan menghilang. Kak Yen, aku tidak ingin bercerai denganmu. Surat itu sudah lama sekali dibuat. Saat itu aku pikir kamu tidak menyukaiku. Mengira aku mengikat kebebasanmu, jadi minta asisten menyiapkan sebelumnya. Kekuatan di pinggangku sedikit dilonggarkan. Aku berbalik. Dia mengangkat wajah tampannya yang basah. Perlahan mencium air mata yang mengalir. Aku tidak menipumu. Kita sudah bicara. Kalau ada masalah, katakan saja, jangan sampai salah paham. Percaya padaku. Ya. Yenbah baru saja mengangkat kepalanya. Perlahan lepaskan aku. Ini pertama kalinya dia berani menunjukkan ketakutannya di depanku. Menahan kegembiraan dalam hati. Pria bisu di rumah saya, yang saya rawat, sudah banyak kemajuan. Saya masih ingin lebih memanjakannya. Tapi Yenbah tiba-tiba menggunakan bahasa isyarat. Jangan tinggalkan aku. Sayang, tolong jangan tinggalkan aku. Napas saya seakan berhenti. Jantung sakit seperti sobek di satu sudut dada. Angin dingin menyusup ke setiap hembusan udara. Aku tiba-tiba teringat rahasia itu. Rahasia dari Nang Yenbah. Rasa sakit yang membuatku hampir tidak bisa bernapas. Nang Yenbah ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil. Setelah diadopsi, dia jatuh ke dalam neraka. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Sayang, jangan tinggalkan aku, tolonglah. Saya pikir, mungkin dia telah mengingat kembali kenangan menyakitkan sebelumnya. Kenangan menyakitkan itu yang telah mengubahnya menjadi seperti Ra. Saya menggenggam tangan yang sedang Ra. Ekspresi penuh kebingungan dari Yenbah. Menelan sakit di tenggorokan. Memberikan surat cerai yang sudah kedaluarsa kepadanya. Robek itu. Yenbah menahan saya. Saya ulangi, robek itu. Dia berhak menolak semuanya, baik sekarang maupun nanti. Dia berhak untuk melawan.
Nona Yen Bah An, jangan takut kehilangan. Jangan menangis karena susu yang tumpah. Jangan biarkan kenangan buruk masa lalu membelenggu sisa hidupmu. Serpihan kertas berserakan di tanah. Melihat wajahnya yang pucat, tidak tahu sudah berapa lama dia menangis. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Saya baru saja hendak menuangkan air untuknya. Tiba-tiba pergelangan tanganku ditahan. Seutas tali diletakkan di telapak tanganku. Ujungnya diikatkan pada pinggang ramping seseorang. Air mata Nang Yen Bah belum kering. Pipinya sudah memerah. Kainnya sangat familiar. Sampai-sampai aku hanya perlu menyentuhnya untuk tahu itu pakaian yang mana. Kau memakai gaun tidur Renda milikku? Aku melotot. Ini benar atau tidak? Nang Yen Bah mengangkat tangan. Takut aku minta cerai. Kalau mau menggoda aku, silakan saja. Tubuhmu, ngok. Aku harus merawatnya seperti telur. Tidak boleh meninggalkanmu. Benar-benar mengenai titik lemahku. Kalau begitu seharusnya pakai milikmu juga. Suami siapa yang main seperti ini? Yang terakhir aku diam-diam melihat milikmu saat tidur. Tidak ada yang baru. Aku yang sudah lama ketahuan tapi tidak sadar sama sekali. Setahun kemudian, saya sedang di rumah mengurus pekerjaan perusahaan. Bu Yen Bah dengan ceria membawa piring buah-buahan mendekat. Dengan sangat alami, dia memasukkan anggur ke mulut saya. Setelah makan habis piring buah-buahan itu, Bu Yen Bah kembali mendekat ke saya. Rambut lembutnya menyentuh wajah saya membuat saya merasa geli. Apa yang kamu lakukan? Bu Yen Bah menengadahkan kepala tanpa berkata apa-apa. Hanya terus berkedip padaku. Aku bertanya-tanya apakah matamu gatal. Nona Yen Bah agak menahan diri. Marah sampai alisnya terangkat. Kesal duduk dengan berat di sofa di depanku. Aku menahan tawa dan perlahan bergerak ke belakangnya, menyembunyikan kepala di lekuk lehernya. Setahun ini Nona Yen Bah tampaknya bertambah berat badan, memeluk dengan perasaan jauh lebih penuh. Bodoh, aku sudah tahu kok, tahu dia mencintaiku. Sampai aku mengupas semua lapisan pelindung pria bawang ini. Akhirnya mendapatkan buah manis kebahagiaan. Nona Yen Bah tidak bisa berkata-kata. Tapi setiap momen bersamanya, semuanya cukup untuk membuat hatiku bergetar. Hari aku bertemu dengannya cuacanya tidak terlalu baik. Dia duduk jongkok di tanah. Ragu-ragu mengulurkan tangan untuk menerima sapu tangan dari tanganku. Sejak saat itu aku menjadi sinar hangat dalam hidupnya. Selain itu, Gui Yanbai adalah seorang tunarungu. Sejak kecil sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian diasuh oleh pasangan keluarga Gu. Dalam nama amal, anak-anak di sekitar dengan mata berbinar mengatakan bahwa kepala panti asuhan bilang keluarga mereka sangat kaya. Bisa membeli banyak permen untukku. Mereka semua sangat iri. Aku tersenyum bodoh tetapi bukan karena permen. Aku sudah punya keluarga. Aku bukan lagi anak kecil yang tidak dibutuhkan siapapun. Paman saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia mengaturkan sebuah kamar yang sangat indah untuk saya. Dekat dengan kamarnya, bahkan lebih dekat daripada kamar anak kandungnya sendiri. Sampai suatu malam saya terbangun karena haus. Ketika membuka mata, saya melihat dia duduk di samping tempat tidur saya. Matanya yang penuh nafsu mengelilingi tubuh saya. Waktu itu saya baru mengerti, kenapa dia mengatur saya tinggal begitu dekat. Dia punya kegemaran yang tidak sehat. Sebuah kegemaran yang tidak sehat. Hanya memikirkannya saja sudah merasa mual. Awal-awalnya dia hanya menepuk punggung dan meraba pinggang saya. Dengan nada lembut dia berkata, "Tiu Bah, kamu semakin tinggi ya." Setelah itu dia semakin mendekat. Yang saya balas dengan perlawanan. Dia juga tidak pura-pura lagi. Langsung mendorongku jatuh ke tanah dengan kasar sambil berteriak. Siapa bilang kamu laki-laki tapi cantik seperti itu? Kalau tidak, di panti asuhan, aku ingin mengadopsi anak bisu tak berguna sepertimu. Pasti cantik, keunggulan langka saya. Sekarang aku malah menjadi belenggu yang mengikatku. Aku melawan berkali-kali, hanya untuk mendapatkan pukulan kejam Roy. Luka robek dan pecah daging di punggungku. Semua itu adalah bukti kemarahannya.
Kalau aku tidak menyerah, dia akan menyiksa aku sampai mati. Dia benar-benar bisa membunuhku, seorang anak yang ditinggalkan. Meskipun dipukul sampai mati, tidak ada yang akan menyelidiki kebenarannya. Tetapi dia terus menyiksa, dan menyiksa saya dengan kejam. Seiring dengan itu, putranya juga menemukan kesenangan dalam mengganggu orang lain. Saya menjadi mainan paling menarik bagi ayah dan anak itu. Mereka memaksa saya berpura-pura menjadi anjing, minum air dari toilet, tekan kepalaku ke dalam air. Aku tidak tahu hari-hari gelap ini, malam ini kapan akan berakhir. Aku hanya tidak ingin mati. Aku hanya ingin hidup. Sekali lagi, ditekan ke kolam sampai hampir tenggelam. Di samping tiba-tiba terdengar suara pluk. Ada seseorang yang melompat ke air. Tangan yang memegang kerah saya menghilang. Sebuah kekuatan lain menarik lengan saya. Menarik saya ke atas. Pandangan mulai menjadi jelas. Seorang gadis cantik seperti peri sedang memandang saya dengan dahi berkerut. Malu, hina, gelisah. Perasaan rumit bergelora dalam diri saya. Tetapi dia hanya mengambil dari dalam tasnya sebuah sapu tangan. Memberikannya kepada saya untuk menghapusnya. Hari itu cuacanya tidak bagus. Awan hitam menutupi langit. Hujan deras dalam perakiraan cuaca. Bisa datang kapan saja. Entah mengapa aku mengambil sapu tangan darinya. Dia mengerutkan alis lalu berjalan perlahan. Teman yang bersamanya mengingatkan dia bahwa hujan akan segera turun. Ayo cepat sedikit. Tapi dia tetap santai seperti biasa. Saat hujan aku lari. Sekitar ramai. Orang-orang semua berjalan tergesa-gesa. Hanya langkahnya yang tetap tenang seperti itu. Dia benar-benar berbeda. Di dalam hati saya, dia benar-benar berbeda. Suatu hari akhirnya saya sudah siap secara mental. Mengatakan semua tentang masa lalu saya kepada Lemti. Tui Nin, sepertinya dia sudah menduga dari dulu. Hanya menarik kerah baju saya. Cium 2 kali di wajah lalu berkata, "Sayang, baik sekali tidak mau menyerah pada kekuatan gelap." Apa mungkin istri saya sudah menyelidiki saya sebelumnya? Melihat saya bingung, sementara itu memutuskan untuk menarik lembut pita di pinggang. Katanya si Kudanil itu bilang, dia merasa tidak nyaman saat kamu hidup dengan baik. Ingin menghancurkanmu. Melihat aku cemas, dia pun menceritakan semuanya. Kata si kera itu menambah bumbu dan garam. Menceritakan apa yang harus aku tanggung. Mencari segala cara untuk sementara waktu membenci dan meninggalkan aku. Tapi setelah mendengar semuanya, dia hanya berkata santai, "Rumah kalian seharusnya bangkrut saja." Itu Kudanil berteriak cepat. "Kau juga bisa menelan orang menjijikkan seperti itu? Besok aku akan membuat rumahmu bangkrut." Dia masih ingin melanjutkan bicara. Sementara itu, Kuyet tersenyum sinis dan berkata lagi, "Besok kau tidur di rumah atau dipasangi borgol." Belum tentu. Apakah keluargamu belum cukup melakukan hal ilegal? Sebelum pergi, Lem sejenak memutuskan untuk kembali di depan si hipo itu. Dia senang, mengira bahwa dia sudah berubah pikiran. Saya baru saja mengintip kepala keluar dari mobil sudah kena 2 tamparan. Di bar tadi sudah mau kasih kamu. Hampir lupa. Saya mengangkat kepala berusaha mencerna kata-katanya. Ternyata belum sampai 3 bulan. Perusahaan sudah menyatakan bangkrut. Belum genap setengah tahun. Ayah dan mereka sudah masuk penjara. Sementara itu, dia memutuskan untuk membuka dasi kupu-kupu di pinggangku dan tersenyum lembut. Aku sudah bilang, sejak zaman kakek buyutku, tidak ada yang hidup dalam kemiskinan. Jika kamu membuatku marah, itu seperti menginjak besi. Baiklah, suamiku yang pendiam, jangan lagi memberi isyarat. Dia menepuk lembut wajahku. Perasaan ini mengalir deras. Sementara itu, keputusan untuk mendekatkan diri padaku. Suara manisnya sampai-sampai aku tidak bisa membayangkannya. "Nona Yenbah, dunia ini terlalu luas, tetapi kamu hanya milikku.